Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, dan selalu dalam keadaan bersyukur. Kita akan mempelajari cara yang paling sederhana, paling mudah dalam mengedit video. Ya, kita akan mengedit video menggunakan software bernama KDE Live ya, sebuah software yang sifatnya open source. Jadi kalian tinggal pakai, tidak perlu mencari crack ya, tidak perlu mencari bagaimana aktivasinya segala macam, udah nggak perlu, pokoknya langsung pakai, karena itulah karakter dari software open source. Nah, oke, bagaimana langkah-langkahnya? Otomatis yang pertama buka dulu software KDE Live. Tampilannya seperti ini ya. Kita kenali dulu sebentar. Di sini ada Project Bin ya. Di sini nanti kita menempatkan klip atau footage yang sudah kita miliki, yang akan kita rangkai. Oh ya, by the way, mengedit video itu secara gampangnya, secara kasarnya adalah merangkai potongan-potongan klip atau potongan-potongan footage menjadi sebuah video utuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti hanya bisa jajaran seperti biasa, atau nanti antara klip satu dengan yang lainnya akan ada efek tertentu, itu bisa diatur nanti. Ya, oke, lanjut. Kita buka KDE-nya, KDE Live. Di sini ada Project Bin, ada efek, ada composition. Komposisi ini pada dasarnya adalah efek transisi. Ya, sementara kalau efek itu efek di klipnya sendiri. Jadi ketika berpindah kita pakainya composition. Kemudian di sini ada klip monitor. Jadi ketika kita memilih klipnya bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita putar di sini, barangkali tidak semuanya akan diambil, hanya potongannya saja, bisa diatur dari sini. Kemudian di sini ada project monitor. Project monitor ini ada hubungannya dengan timeline. Jadi semua footage yang sudah kita masukkan ke Project Bin nanti akan kita masukkan ke timeline. Nah, ketika diputar nanti munculnya di jendela Project Bin, Project Monitor, sorry. Ya, terus langkah pertama sudah, langkah kedua kita setting dulu projectnya. Di sini yang perlu kita tahu, perlu kita cermati adalah sebaiknya settingan project video editingnya itu disesuaikan pula dengan resolusi video klipnya. Maksudnya begini, pada saat kita mengambil footage atau mengambil klip, misalkan pakai kamera ataupun pakai handphone, kita sudah setting resolusinya, misalnya apakah mau pakai HD atau kamu pakai SHD atau mau pakai single definition SD dan sebagainya. Nah, di sini pun harus disesuaikan. Nah, sebenarnya ini tinggal pakai ya, tinggal pakai saja, nggak ada masalahnya. Tapi nggak ada jeleknya juga kita membuat project baru ya. Walaupun ini udah kita buka siap pakai, kita buka project baru. Langkahnya sederhana sekali, dari menu file pilih new. Nah, di sini nanti kita akan ditampilkan ini projectnya, nanti hasilnya itu resolusinya mau seperti apa, mau dipakai untuk membuat video dengan resolusi seperti apa. Sebagai contoh di sini ya, KDE Live itu bisa dipakai untuk membuat video 4K, video dengan resolusi 4K ya. 4K itu 4K Ultra High Definition ya, itu 2160 pixel, frame rate-nya 23, sekian, ada juga yang 25, ada yang 30 ya. Jadi ukuran gambarnya itu 2660 pixel kali berapa gitu, frame rate-nya bisa dipilih. Frame rate itu artinya dalam 1 detik ada berapa potongan gambar yang dirangkai ya. Oke. Nah, sebagai contoh kita hanya akan membuat HD, High Definition. HD ini ukurannya 1280 kali 720 pixel. Frame rate-nya kita akan menggunakan yang 25 saja. Nah, ini hanya untuk contoh. Hanya untuk contoh. Kalau memang pada saat kita ngambil gambar, ngambil video kok pakainya 30 frame per second, tidak pakai resolusi HD 30 fps, ya kita sesuaikan di sini 30 fps. Lanjutnya kita diminta untuk menyeting track. Ya, tracknya di sini default disediakan 2 track
audio dan 2 track video. 2 channel untuk video dan 2 channel untuk video. Nah, ini kalau kebetulan kita hanya akan menggunakan 2 video klip, jadi dan hanya untuk uji coba 2 track saja sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi pada saat kita bikin video yang lebih kompleks, kita perlu memperhitungkan berapa track yang kita butuhkan. Sebagai contoh saja, untuk video utamanya kita pakai 2 track. Ya, kenapa 2 track? Ya, karena mungkin klipnya nanti akan disusun seperti ini, ya, karena mau ada efek transisi. Ya, maka kita nanti menyusunnya di timeline seperti ini, jadi berpotongan. Ya, jadi untuk video utama kita kasih 2 track. Kemudian mungkin akan ada audio ilustrasi. Mungkin kita membuat video klip karaoke. Ya, berarti kan harus ada track audionya. Nah, kita tambahkan 1 track untuk audio. Nah, terus lagi-lagi nih, karena misalnya kita bikinnya kok karaoke, berarti harus ada teks berjalannya kan. Nah, teksnya itu berjalan di layer terpisah. Artinya kita perlu tambahkan 1 track lagi hanya untuk teksnya itu. Ya, ditaruh di situ. Ya, atau mungkin lebih dari itu, bukan hanya karaoke, ya. Bukan hanya akan menambahkan sebuah layar untuk teks, tapi mau juga dipakai untuk menambahkan gambar misalnya, still image atau mungkin video lainnya, atau istilahnya overlay. Nah, jadi ada video utama, tapi nanti ketembangan video lain untuk penguatan cerita. Berarti kita perlu menambahkan 1 layer lagi. Jadi kalau videonya nanti lebih kompleks, paling tidak kita menyediakan 4 atau 5 track. Nah, di sini karena kita videonya sederhana saja, kita cukup menggunakan 2 track. Ya. Udah, langsung klik OK. Nah, ini yang project sebelumnya tidak usah disimpan. Ya, akan ganti baru. Baik, kita udah buka KDE Live, udah bikin setting projectnya, tinggal kita masukkan langkah ketiga dan memasukkan video clip atau memasukkan footage-nya. Oke, kita dari sudut kiri atas ada, saya ulangi, ada tombol seperti ini, add clip or folder. Nah, kemudian saya sudah siapkan contoh video klipnya, saya akan ambil B1 dan B2 MP4, klik OK. Nah, udah. Nah, berarti ini juga settingannya HD ya. Nah, setelah dimasukkan, tinggal kita masukkan ke timeline. Saya masukkan video B1, klik OK. Tunggu. Nah, ketika saya klik di sini, lihat di sini akan muncul pada bagian klip monitor. Kita bisa lihat ini videonya kayak apa. Ya, seperti itu. Ya, ini durasinya berapa? Dan ini kebetulan tidak ada audionya ya. Oke, sekitar 9 detik. Mungkin tidak kita ambil semua, misalkan dari bagian tertentu saja. Oke, misalnya dari bagian ini yang mau diambil ya. Kita bisa milih set zone in. Klik. Nah, lihat ini biru-birunya kepotong ya. Biru-birunya ini ibaratnya adalah durasinya. Kemudian kita play lagi sampai hop. Ya, misalkan cuma sampai di sini. Oke, kita tambahin. Ini baru 7 detik ya. 17 menit. Oke. Nah, misalkan hanya sebatas ini ya, sebatas ini. Jadi yang dari sini ke belakang nanti dipakai. Kita pilih lagi set zone out. Nah, dari sini kita udah ngetrim ya, udah motong klipnya. Jadi yang dipakai nanti dari detik kesekian sampai kesekian. Mulai dari detik atau di durasi 2 menit 7 detik sampai kurang lebih 6 detik 6,24 detik ya. Ini contoh aja ya. Kita masukkan di sini. Kita klik, tahan, kemudian bawa ke timeline. Boleh di V1 untuk video 1 atau V2 juga boleh. Lihat ini durasinya hanya 3 detik dari totalnya berapa? 9 detik. Oke.
Kemudian kita bikin lagi, kita pilih lagi video kedua, ya, klip kedua. Ini juga 9 detik. Kita putar. Oke, putar lagi. Misalkan ini tidak kita ambil semua, tapi di awalnya kita pakai. Oke, misalkan hanya sampai sebatas ini, hanya sampai 5,9 detik, ya. Langsung saya set zone out. Jadi yang kepotong dari detik ke 0 sampai ke detik ke 5,10, ya. Kemudian dengan cara yang sama saya klik, tahan, saya drag boleh ke video 2, boleh video 1. Nah, di sini saya jajarkan. Kalau sudah masuk semua, ini kan sudah masuk semua. Nah, tinggal saya putar. Ini ada bilah petunjuknya. Kemudian saya putar di sini di bagian project monitor. Wah, duar gitu. Ya. Lagi orang lagi teriak, wah, terus duar gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau mau ada efek transisi? Oke, untuk efek transisi saya bikin videonya agak panjang saja. Ini saya masukkan semua. Nah, jadi boleh dari project bin langsung tarik ke timeline juga boleh, ya. Nah, kalau mau ada efek transisi, ya, kita lihat ini saya pasang tidak dari awal, tapi dari pertengahan. Kemudian saya putar. Hasilnya ya, hampir sama kayak tadi, ya, hampir sama kayak potongan, hampir sama ketika tadi dijejerkan gitu. Nah, tidak ada efeknya. Oke, kalau mau masih efek, kita menempatkannya seperti ini, ya. Jadi bertumbuk dan ada bagian yang berpotongan. Kemudian kita pilih composition, ya. Untuk efek transisi yang paling mudah itu adalah dissolve, ya. Paling istilahnya sebenarnya bukan mudah, tapi pasti berhasilnya itu adalah dissolve. Efek yang lain mungkin masih di KDNF masih ada sedikit bug, ya. Kemudian tarik ke klip yang paling atas, ya, atau yang lebih atas, diletakkan di perpotongannya sehingga seperti ini, ya, tampaknya seperti ini. Oke, sekarang coba kita putar. Nah, oke. Ternyata mungkin petirnya itu kepanjangan, durasinya kepanjangan, tapi udah terlanjur masuk ke timeline. Nah, boleh, misalkan kita pilih mau sampai di mana. Nah, mungkin hanya sampai di sini. Ini petirnya udah jelek, ya. Misalnya sampai di sini. Boleh kita pilih razor tool, ya. Ikonnya gambar gunting. Boleh klik ikon gambar gunting atau pada keyboard tekan tombol X. Saya tekan tombol X pada keyboard. Nah, dia akan mengaktifkan razor tool. Kemudian tinggal saya tempatkan pada klip yang akan dipotong. Dalam hal ini adalah klip yang ada di video 2, track V2. Saya klik di sini, bagian sini sejajar dengan garis yang udah saya pasang. Klik, udah. Kemudian untuk menghapus, saya kembali dulu ke selection tool. Boleh klik selection tool ini atau tekan tombol S pada keyboard. Nah, terus saya klik, kemudian tekan tombol delete pada keyboard, ya. Hasilnya akan kehapus. Itu berlaku juga untuk klip yang bawah. Oke, sekarang kita putar dari awal, ya. Orang lagi berdoa atau mungkin teriak-teriak atau mengeluh apa gitu, yes, dengar sama dewa langsung kirim petir. Wah, ya. Oke, sederhana, ya, mengedit video. Nah, ini memang yang kita edit memang videonya sederhana, tapi seperti inilah kurang lebih gambaran teknik mengedit video. Oke, nah, setelah kita edit, kita apakan? Tentu kita buat menjadi video baru, ya.
dari yang semula adalah 2 potongan video, kita rangkai menjadi sebuah video baru yang isinya adalah rangkaian dari video klip sebelumnya, ya, video klip yang tadi kita masukkan. Caranya di sini sudah ada ikon render atau boleh Ctrl Enter. Nah, kita klik saja. Nah, terus kita pilih formatnya apa. Misalkan kita mau pilih MP4, ya. Kita pilih aja formatnya Generic HD for Web Mobile Device. Kita pilih MP4. Kemudian kita pilih foldernya di mana. Ini defaultnya adalah user video. Kita kasih nama misalkan petir. Kemudian klik render to file. Boleh langsung klik render to file kalau memang outputnya adalah memang benar-benar untuk HD, ukurannya 1280 x 720 pixel. Atau kalau misalnya ditargetkan untuk perangkat yang lebih kecil, misalnya ke handphone, boleh juga kita pilih more option. Kita bisa pilih rescale. Jadi dikecilkan lagi menjadi di sini defaultnya menjadi separuhnya, tapi kita bisa atur juga mau berapa kali berapa, ya. Oke, untuk saat ini saya abaikan, jadi tetap videonya utuh. Oke, langsung klik render to file. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merender? Ya, semua itu tergantung dari pertama spesifikasi komputer yang digunakan. Untuk ukuran video yang sama, untuk output resolusi yang sama, durasinya sama, spesifik komputer yang besar pasti akan lebih cepat, ya. Nah, kalau spesifikasinya tidak besar, ya, bukan yang mumpuni, maka perhitungkanlah, ya, durasi filmnya atau durasi videonya dan resolusi videonya. Jadi misalnya saya punya komputer saya kok jadul, komputer punya saya jadul, nah, nggak usah khawatir. Yang penting sudah mendukung sistem operasi 64 bit, ya. Silakan kalian buat video dengan durasi yang lebih pendek, ya, taruhlah 5 menit gitu, 5 menit. Kemudian resolusinya juga yang lebih kecil. Kalau ini tadi contohnya kan high definition, kalian bisa coba menggunakan resolusi single definition, jadi kurang lebih itu separuhnya. Ketika udah pakai SD, kemudian durasinya kok masih tetap lebih dari 5 menit atau taruh lebih dari 10 menit. Jadi asumsinya videonya itu durasi video cuma 5 menit. Tapi ketika render kok sampai 10 menit lebih, ya berarti kecilkan resolusinya atau, ya, perpendek lagi resolusinya kalau mau pakai komputer yang sama. Atau kalau mau lebih cepat dengan settingan video yang sama, ya gunakan komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Oke, kita lihat hasilnya. Kita sudah selesai dalam waktu 17 detik. Clean up, close. Ini boleh di save untuk keperluan lebih lanjut. Kita lihat hasilnya. Ada di videos petir. Nah, ini klik kanan open. Ya, inilah hasilnya, ya. Oke, tentu enggak tahu nih pesan yang mau disampaikan apa, ya. Karena ini pada dasarnya adalah saya menyampaikan bagaimana teknik yang paling mudah untuk mengedit video. Setelah ini silakan kalian coba, ya. Boleh cari bahannya dari Pixabay, ya. Kalian bisa cari di situ, ada banyak video gratis, durasinya juga enggak pendek-pendek. Kalian manfaatkan untuk merangkai, ya, iseng-iseng merangkai cerita ke dalam sebuah video. Ya, silakan dicoba dan terus mencoba. Dan kalau masih kesulitan, silakan datang ke SKB Banjarnegara. Kita belajar bersama. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.